Warahmatullahi wabarakatuh. Cucu, hanya cucu yang kedengaran suaranya. Mana bapak-bapak, ibu-ibunya? Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu menjadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Bila bertemu, coba cucu. Kenapa maka cucu saya panggil? Karena ini kakekmu. Karena ini adalah anak bapakmu. Nih anak bapak, anak cucu lah kalian. Paham? Anak pintar kalau lah menjadi cucu yang menjadi dambaan, menjadi harapan, menjadi kebanggaan orang tua. Nanti lebih luas kita bahas ya. Lanjut. Baik, sekali lagi nih kakek mau dengar nih. Kakek. Mbah Tuha sudah nih. Sudah anak, cucu nih banyak banget sudah. Ini yang di muka nih rata-rata kira-kira anak bapak aja. Yang suah berguru dan bapak. Ini penyarikan kalau lah. Tapi ini kita kada sari-sari lagi lah. Baik, sekali lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ini kita mulai. Ini waktunya nih kada tahu bang berapa menit diberi waktu, karena datangnya jam 8, ceramahnya jam setengah 11 waktu Banjarmasin, setengah 10 waktu Barat Puruk Jauh. Nah, sekarang ini diundang untuk memberikan ceramah tentang Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Isra, perjalanan Nabi sampai sore kena kada selesai, sangguplah sampai sore. Belum lagi Mi'rajnya menuju Allah, mendapat perintah. Itu kan cukup sampai besok. Ini ulun tawarkan sanggup sampai besok? Kada ada yang menyahutnya. Aduh. Tapi bila sudah main HP, sanggup sampai besok bermalaman. Kada berguring. Kiki kakak tertawa sorongan. Betul atau salah? Betul atau betul? Kada nang mama, nang anak kahi sama juga. Tapi ulun kada lah culah kahi ini kada. Kada tapi bisa main HP. Lain zamannya. Lanjut. Baik. Kita mulai. Mohon tenang. Cucu dengari kai. Bu Komania, sadar diri ya, sudah memang kai. Barilah awaknya jadi cucu, wah ini awak jadi kai. Makanya kenapa ini harus diingatkan, nanti kita panjang lebar nih Bapak Ibu lah. Jangan bangga muha cantik, jangan bangga muha tampan. Kira-kira Ibu Komeniah pertama ulun datang tuh Rahul datang ke sini lah. Wayah ini jadi kai kada kawal lagi. Nah berarti perubatan fisik membuat kita sadar ujungnya apa? Nih ingat saudara kita, anak bapak satu. Neni, siapa namanya? Lupa lu. Neni. Iya, Suhartini. Neni panggilannya. Ibu Lili, sahabat bapak, kawan bapak. Terpikirlah oleh bapak ibu akan seperti itu. Kita kadangkala hanyut dengan
pemandangan dunia, lalu tidak terpikir untuk melakukan apa yang harus dilaksanakan. Pembukaan kada cukup sekian menit, uraian kada sanggup sampai besok. Yang sanggup angkat tangan, pintar. Yang kada sanggup angkat tangan, lebih pintar. Baik, kita ambil barakahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang Bapak Ibu yang hadir, yang datang dari tadi duduk di depan menyaksikan pentas seni, kemudian sekarang duduk di dalam aula ini untuk mengikuti peringatan, bukan kesia-siaan. Kenapa Bapak bilang bukan kesia-siaan? Karena kalau Bapak Ibu dari rumah tadi sudah berniat, oh ini ada undangan, oh ini saya hadir, termasuk anak-anak yang menjadi objek pada hari ini, perjalanan kita menuju tempat majelis atau pelaksanaan Isra wal Mi'raj yang kebetulan saat ini dilaksanakan di SDN Beriwit 4, maka setiap langkah kaki yang diayun oleh Bapak Ibu, Pak, saya kada pakai kaki, saya pakai sepeda motor, mungkin putaran jurujinya itu akan dihitung, akan dinilai oleh Allah, yaitu pahala setiap satu langkah, setiap kata putaran itu adalah 10 kebajikan. Berarti 10 kebajikan dikali sekian sampai di sini, betapa yang didapat kalian atau kita semua itu adalah balasan Allah atas orang yang meringankan hatinya datang ke majelis. Satu. Yang kedua, duduklah kita di majelis, masuk semua terhimpun di dalamnya, bukan kesia-siaan. Satu tadi apa? Ayo PR. Mengkawa menjawab, ini ada hadiah. Apa tadi? Ini kadang mendengar, kadang tahu lagi. Tahu. Apa tadi? Yang pertama. Nah, tadi kadang mendengar. Yang mendengar ibu-ibu. Tapi ibu-ibu kadang tahu ditanya. Ini levelnya anak-anak bola. Hendakkah ini, berapa buting pentol? Kada kawan menjawab, makanya dangari. Ujar Allah, itulah saya benci kepada 3 orang. Ditakun siapa yang Allah benci dengan 3 orang? Termasukkah kita yang hadir saat ini? Tanya pada diri sendiri. Ujar Allah, saya tuh benci apabila satu, bila orang membaca kalimat Allah, membaca ayat Al-Quran, hendaklah diam, duduk tenang, dengarkan. Di situ orang membaca Quran, di situ orang dengan lagunya mendayu-dayu, di situ juga bapandirnya nyaring, di situ juga inya bahangkui suara, tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Tapi tidak ada di sini tadilah waktu mengaji anak-anak kita tadi berdiaman mendengar. Itu tandanya orang paham tentang agama. Ini kan adik-adik nih kelanjutan kita. Ini kada tahu nasib nih jadi apa. Kalau mereka tidak dibekali, tidak diberikan sangu berupa ilmu agama. Banggalah Bapak, biarnya jadi bupati. Banggalah Ibu, biarnya jadi orang sukses. Tapi dia lupa dengan Allah. Dia tidak melakukan apa yang jadi kewajibannya. Dia tidak cinta dengan datang ke majelis ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk saya tidak ada harganya Bapak Ibu. Sugih bisa bangkrut. Ya kalau kan selamanya. Anum bisa tuha. Iya kalau Bu, tuha bisa mati. Apa yang dibawa? Nah yang akan dibawa inilah yang akan kita ceritakan nanti. Yang kita akan bahas. Mau masuk surga jadi kada ada apa-apanya di dunia. Anak si anu sugih baik si motor apa ini tuh nang bacucuk di ada paham juga Bapak tuh. Kan itu bahasa kada bahari.
hendak bersepeda udah Kang jung menjual Kang sudah nyesa stop hanya awak buat minjam lah hanya kasihan saking susahnya hidup. Terus cukupkah? Belum lagi isinya, belum lagi. Apa tadi? Kada jadi 10.000. Nah, yaitu bila datang ke majelis kada sia-sia. Setiap langkah dihitung oleh Allah 10 kebajikan. Berapa lah ya? Hitung saja sendiri. Jangan kita menganggap itu adalah lucon. Itu akan memang benar-benar catat oleh malaikat yang namanya malaikat mencari kebaikan. Satu. Sudah di majelis ini dengarkan jelas dengan agama. Ada keru Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ulun takun ulnya. Terkir oleh ibu, terkirkah oleh cu. Nah, kembali ibu. Akan yang pagi begitu saya sholat dia duduk Al-Quran. Baca auzubillah muhalam berapa ayat berapa? Bu, adalah bu. Nah kada tahu ulun lah. Nah, tanya itu kita yang sana belum lagi. Bu, sama anak adik cocok cu dengan lain. Bila kita sudah ada majelis seperti ini, maka yang duluan silaksuk, duluan kada masuk yang bila jam terbuat dari satu kelompok. Mungkinnya itu bu, cu, bila ada majelis seperti ini. Para malaikat itu berduyun-duyun saling mendatangi malaikat yang lain. Malaikat itu tidak hanya 10 itu yang terkenal yang kita tahu dalam ajaran agama. Malaikat itu banyak, ada malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini. Saling berkunjung, ujar malaikat, ayo kemana? Kita ke sana, kemana? Guys diberi tempat. Kenapa? Di situ ada majelis. Datanglah para malaikat. Lalu para malaikat itu mengelilingi orang-orang yang ada dalam majelis ini, kemudian mendoakan. Toh Bapak Ibu, didoakan. Sementara kita berdoa dengan Allah malas. Orang yang malas berdoa itu adalah ciri orang yang sombong. Sombong karena dia tidak mau menundukkan dirinya bermohon kepada yang kuasa. Bu, cu, sudah bisa berdoa habis sholat? Nah, siapa yang hafal doa selamat maju ke muka? Ada yang hafal? Bila ada hafal maju, hitung 3. Kalau 3 jom 1, 2, 3. Pak, belum ada yang bisa doa selamat di kelas 1 sampai kelas 6. Taulah ding. Cu, nih Kai Bahari, kenapa sampai bercita-cita jadi guru agama? Ini kisahnya. Berawal dari datang menghadiri ceramah agama Isra Mi'raj di masjidnya Bapak. Lalu saat itu mendengar cerita itu tentang perjalanan Nabi ini itu azab siksa Allah. Betapa rasanya masih halus kayak ini berpikir tahu tentang itu. Entah anak-anak kita nih apa taunya HP kah? Usia keragam seti berbicara seperti ambekat kisini najara Indekika kerti muharat sudah naka itu sudah bacaan doanya kada hafal. Betul apa betul? Jadi kalau pada dan Bapak Ibu sudah hidup nyaman, sudah cantik, rumah mewah, isi mobil, kada bisa berdoa. Ini sudah mewah, rumah cantik, muka cantik, harap berdoa itu lebih baik. Betul apa betul Bu? Baik. 2, manfaat yang didapat. Apa doa para malaikat kepada yang hadir? Ya Allah ya Tuanku, ya Allah ampuni dosa daripada orang-orang yang ada dalam majelis. 1.
Ya Allah ya Tuhanku, murahkan rezekinya. Dua, banyak doa yang dipanjatkan oleh para malaikat. Kenapa orang begitu ada majelis, ada peringatan hari besar, burit ini kayak dicungkir dengan linggis barat banar hendak tulak tuh. Tapi bila sudah nang bunda kor, ya Allah ya Rabbi Karim, kai nang tarabakin goyang jua kai Allah ya Rabbi Karim itu di ya. Dua di sini pun di sana Banglah, di sini bagus-bagus ya, iyalah apa-apa. Nah apa cu? Nah kan 10.000 nih bulan nih jual. Jadi kalau majelis yang seperti ini berabut duduk untuk mencari kayak berabut nonton guys. Oke sekali. Boy, manusia kabar betul berita buruk apa bila ada berita yang namanya konser tuh yang misalnya yang hendak tampil tuh Raisa, misalnya hendak hadir tuh Ayunwah, woi rumah pinggir apa lah yang hendak dengar tuh ya Allah ya baik. Coba bang orang peselawat kayak tadi umpat ini usap bungap kada bisa membaca hendak umpat kada tahu lagunya toh sekarang bangga yang mana tapi kada di sini di sana jauh mana tahu jauh mesti ada tuh berarti ya tuh terus cukup kah belum apa-apa belum lagi ulun nih mengasai hanya 2 masalah. Baik Bapak Ibu. Nah sekarang 2 didapat, lalu kita menyiapkan diri duduk mendengarkan ceramah. Oh, ini Bapak nih memadahi dengan sampean-sampean, adik-adik, cucu-cucu. Bapak tuh bila diundang, kenapa bisa kada mau ceramah? Asalnya tuh sia-sia aja. Sia-sianya tuh apa? Kita sudah bapadah kayak ini kada didengarkan, berarti kan sia-sia aja. Tapi bila sudah kada bermanfaat, Bapak anggap sudah sekian jam tambah 2 jam, 3 sehari sanggup. Coba menggali ilmu agama. Banyak sudah dalam dunia lagi banyak hal tentang agama yang Bapak belum paham, yang Bapak tidak tahu. Tapi ya syukur alhamdulillah dengan kemampuan agama yang ada ini kita gunakan bagaimana kita mengejar ketinggalan kemampuan kita dalam mendalami agama. Dengan seringnya datang ke majelis, banyak pemasukan, banyak ilmu didapat. Bu, cuk, kita Isra berjalan dari Mekah menuju ke Palestina. Terus, nah Bapak Ibu makajar ulun sampai sore kena esok tuh kada tuntung. Tapi kita ini melintas sajalah mengambil sebagian dari contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata. Mumpung kita ini masih diberi kehidupan. Isra berjalan. Berjalanlah Rasul. Lalu berjalan Rasul itu didampingi oleh malaikat Jibril. Didampingi siapa cuy? Malaikat Jibril. Kalau Bapak Ibu Batakun, adik Batakun, ini kan tadi Ibu Komaniah menakun. Kenapa ada peringatan Isra Mi'raj? Kemudian apa itu Isra Mi'raj? Dari buku yang ulun baca, mungkin juga Bapak yang lebih paham agama sudah lebih dulu mendalami membaca Isra itu Mi'raj itu terjadi. Kalau ada yang menakun boleh ke rumah. Kenapa peringatan Isra Mi'raj? Apa itu Isra? Jawabnya adalah Nabi itu dihadapkan dengan yang namanya masa berduka cita. Tahu berduka cita? Apa berduka cita? Yo.
Berduka cita artinya dalam keadaan sedih, dalam keadaan dihadapkan dengan situasi yang tidak nyaman bagi Nabi saat itu. Kenapa? Satu, istri yang selalu mendampinginya dalam dakwahnya, di dalam kehidupan menjalani agama. Ibu Siti Hadijah meninggal dulu. Maka inya yang mau kosong dia jatuhkan wanita kaya, apapun miliknya dipertaruhkan untuk membantu Nabi dakwah. Yang kedua, meninggalnya namanya apa? Nah, meninggal Abu Talib Nabi pancang. Kalau Talib hidup, itu Nabi menyiarkan agama yang menjitungkah musuh dan penghalang daripada Nabi dan nyiar agama adalah namanya sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab. Ujar Nabi ini pancangan ini akan terjadi. Lalu dalam kesedihan lah Allah jika memamdah dan kita tuh memberi kesempatan menghiburnya rekreasi gitu bahasa kita inilah. Tapi reaksi Nabi berbeda dengan kita. Kayak Anang dengan Asanti tulah ke Belanda. Apakah Nederland? Apa tak tahu jawab Pak? Ini hasil lintas adalah. Nah, tapi di Nabi adalah untuk dihibur oleh Tuhan Allah, lalu di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, sekarang Isra berjalan dibawa oleh Jibril, kemudian Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, terus ke Mustawa menemui Tuhan Allah dengan perintah salat. Maka pada saat Nabi melakukan Isra Mi'raj, diberilah yang namanya alat transportasi. Kayak kita nih ada bis, ada pesawat terbang. Jadi untuk si anu ini untuk si Muhammad nih namanya adalah burak sebagai tunggangan Nabi. Nah sekarang kada semudah itu burak yang mana yang akan menjadi tunggangan, yang menjadi pembawa Nabi. Lalu disuruhlah Jibril mencari yang mana tunggangan akan dibawa kepada Nabi. Lalu jatuh burak itu kada sedikit banyak, dilihatkanlah. Begitu diperlihatkan sekian banyak nih kayak kita nih ada di sini. Lalu kita lihat seekong burak, nang lain bercengkrama sukarami. Oh cu. Ulun kada paham nila sukses kada ceramah hari ini, makanya paling sulit berceramah kalau dengan anak-anak. Kalau dengan bapak ibu ini memang enak, karena levelnya bapak tuh SMP SMA ke atas. Nah, tapi kita ini anak-anak sambil jalan mungkin bapak ibu yang hadir yang utama. Nah sekarang ini kalau ditakon nih bapak ibu lah, lalu sampailah ke tempat daripada memilih burak yang mana. Terlihatlah satu burak yang menunduk kepalanya, kemudian dari matanya meneteskan air mata. Lalu didatangilah oleh Jibril. Kenapa ikam orang berami-rami, kam sendiri dengan kesedihanmu? Aku nih janya rindu hendak tamu dengan orang nangarannya tuh Muhammad. Hujanlah toh kadang mudah-mudah juga ada penciriannya. Berarti diambillah burak itu, dibawa, lalu Nabi itu dalam ceritanya dibelah, kemudian dibersihkan, disucikan, lalu siap diberangkatkan. Lalu baparaklah ke burak tadi. Ujar Jibril, burak, yuk kita berangkat. Kenapa? Ini yang orang yang kamu cari-cari, yang kamu cintai sampai kamu tertangis. Ya kah, lalu gulukup naik. Lalu berdirilah yang namanya burak itu tadi. Nah itulah sekitar ceritanya. Berjalan. Nah inilah Bapak Ibu, mudahan satu pemandangan. Kita kadang menceritakan, Nabi sampai ke Palestina, lalu naik bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Isa dan Yahya, bertemu dengan Nabi
Harun, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu naik hingga Nabi menghadap Tuhan sampai ke Sidratul Muntaha, itu batas terakhir. Terakhir di atasnya kada kawal lagi umpat Jibril mantar, lalu Nabi lah dengan halat bahasa kita nih kada tahu lah ceritanya dalam buku yang dibaca. Di situ di mustawa lah dia bertemu dengan Tuhan, lalu mendapat perintah yaitu kewajiban sholat 5 waktu, yang meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Komania, sholat itu 1 hari 1 malam itu 50 waktu. Lalu turun Nabi, bertemu Nabi Musa, ujar Nabi Musa, wahai daripada Muhammad junjung yang kekasih Tuhan, apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Ujarnya, aku dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam. Oh, jangan bisa naik minta lagi pengurangan. Ini belum kita kisahnya nih lah, pendalaman ini cerita awal dulu. Naik sampai ke atas, cuk. Apa tadi naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di mustawa, meminta dikurangi oleh Tuhan dari 30, 35, 30, 20, 25. Ujian Nabi Musa, kada sanggup ini daripada pengikutku yang besar-besar badannya, yang 50 kali 3 kada sanggup, apalagi anak-anak daripada pengikut engkau yang halus-halus awaknya. Berat. Jadi diberi batasan 5 bulik. Ujian Nabi Musa, datang lagi minta lagi, kada cukup jauh ujian Nabi. Makanya jadilah sholat itu 5 kali sehari semalam. Bu, pertanyaannya adalah, Rasul sudah mendapatkan perintah untuk disampaikan ke umatnya, sholat wajib 5 kali sehari semalam. Maka diingatkan di situ ujarnya, Bapak Ibu, apabila orang yang meninggalkan sholat, tanya aja pada diri masing-masing. Cuk, yang kelas 6 angkat tangan. Yang laki-laki dulu. Sudah turun. Yang perempuan. Nah, sob, perempuan ini mungkin ada yang sudah menstruasi. Nah, sekarang buka telinganya lebar-lebar. Baik yang sudah atau belum, ini pengalaman. Kalian nanti. Ilmu dunia akhirat wajib tuntut dipelajari, ilmu di dada janganlah lupa, sudah dewasa berguna kemana pergi. Yang tadi biar cantik, biar tampan, biar sugih, kada berilmu agama, kada dibawa semuanya pada saat meninggal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kakek kai ini menakun kelas 6? Orang sudah menstruasi berarti dia sudah akil balik. Kalau laki-laki mimpi sudah dikatakan balik. Balik berarti sudah dikenai beban hukum. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah berusia ini. Nah, sekarang merasa amankah bapak ibu dengan sholat ditinggalkan? Oh tidak. Oleh karena itu, nih ulun nih kada mau ulang, karena kita nih kalau kada diulang-ulang kada paham, kada mau sadar-sadar. Ada aja orang hendak pragmati kada sembahyang. Apa yang dibawa? Apa yang dibanggakan? Memang Bapak Ibu, seazab-azabnya seseorang oleh Allah kalau dia sudah meninggal dan sudah menerima azab itu, di ujungnya pembersihan itu memang akhirnya juga masuk dalam surga. Tapi yang kita tidak mau, jangan sampai diazab oleh Allah, itu yang harus kita hindari. Yuk, pertanyaannya adalah, sudahkah sholat itu dilakukan secara benar? Ada 3 orang yang kipulat, ada 3 ciri orang meski sholat tapi dia neraka. Yuk, cat. Cuk, orang tuh sembahyang
tapi sembahyangnya kada diterima dan inya masuk surga, masuk neraka. Sembahyang tapi masuk neraka. Satu, orang yang suka melalaikan sholat subuh, kesiangan, johor, di kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Tahu jawabannya serongan. Nah sekarang penceramah bakalung tasbih daripada bapak bakalung loto-loto loto-loto daripada bakalung loto-loto bakalung daripada tasbih, karena semua di sini ada rahasia. Kita ini campur-campur aja lah. Kada kawa bersusun ini yang penting ini sudah bakal sudah paham gitu aja. Ini kita tambahan. Habis sholat subuh Bapak jangan guding. Habis membaca wirid, membaca daripada doa, kemudian membaca Quran, dan itu munkawatu sah itu badak baik atau dua lam. Lalu amalan inilah gunanya. Apa amalannya? Kalau ulun konsep, habis di konsep hanya ulun hafal, ini tinggal menggawi. Makanya bila melewati ulun di jalan merpati putih, bakalung ini kadang di tangan ini sambil sesapu sebuting itu sambil bacaan. Kadaria cuma ini contoh. Kenapa? Supaya waktu-waktu kita itu kada kosong. Kemudian hujannya jangan sampai Bapak Ibu sehari semalam tuh kadada membaca zikir dan membaca sholawat. Adalah terpikir tok tak Allah nggak itu jadi zikir dua sebenarnya cuma sudah noi. Yalah tapi kadada diberi tempat di sana. Bu, kembali. Satu adalah orang yang melalaikan. Dua adalah orang yang menunda daripada sholatnya. Ayolah menunda-nunda kena dulu. Kemudian orang yang tidak merapikan saatnya berwudu, bahannya hajat karena dikejar oleh waktunya mepet, hendak habis selesai, hendak tenggelam waktunya. Tuh. Bisa ditangkap Bapak, Ibu, Cuk? Orang yang sholat tapi tetap masuk neraka kena 3 hal. 1, kena dia melalaikan sholat. Yang kedua, kena orang munafik yang menunda sholat. Yang ketiga, kena tidak menyempurnakan wudu. Nih, wudu. Maaf deh. Pak, hakunlah sembahyang hanya dapat uyuhnya aja. Mungkin dah hakun berarti bermula dari wudu. Berwudu, basuh daripada tangan, berkumur-kumur, basuh hidung. Habis selesai, lalu memulailah membaca doa. Habis doa, lalu prak muka jut 1, jut 2, jut 3, selesai. Betul tangan, bujur-bujur, mengalirkan. Jangan cap. Kasihan, uyuh begawi, rungkung kuat, tapi kada diterima tuh. Kalau bisa tuh sambil berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hilangkanlah dosa pada muka saya, buatlah muka ini menjadi bercahaya. Ya Allah ya Tuhanku, hilangkanlah daripada dosa dari tangan saya. Mungkin ada memegang yang tidak bukan haknya. Maka sini, ya Allah ya Tuhan, buatkanlah pikiran saya, ingatan,
Buka telinga, ya Allah kuatkanlah pendengar. Karena orang tua pikul kadang-kadang bisa kada ingat. Kemudian kaki basuh, ya Allah ya Tuhanku, anak-anakku, cucuku, basuh batis, berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudahkan tegak kaki ini sangat meniti titian sirotol mustaqim. Kalau kita stop jadi masalah. Sedikit lagi tambahannya Pak ya. Nah, makanya ulun ini kada jalan rasanya nih lah. Kada sesuai kehendak ya. Baik. Nah sekarang Pak, biar sudah lawas lahir, sekolah, menimba ilmu, belajar tentang sholat. Bentuk sholatnya pas. Sholat yang benar itu yang bagaimana? Nah, bila orang hendak sholat, Bapak Ibu, itu harus pasang niatnya fokus kepada sholatnya. Kenapa? Karena Abu Padakan ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, tetap sholatnya kada diterima Tuhan. Sembahyang 60 tahun umur kada diterima. Kenapa? Sebab inilah yang perlu diperhatikan. Bu, Pak, berdiri siap-siap, kada lagi kita memikir dunia. Arahkan pandangan ke sajadah, siap. Baca apa Bapak Ibu? Mungkin nih si Ustadz sudah paham, cuma nih kita menyampaikan kalau ada yang belum mengerti. Artinya menggawija tapi sampai belum ada pikiran itu. Jadi kalau kita membicarakan sholat, gawiannya aja banyak hal yang harus kita lakukan. Tidak hanya sholat, sembahyang selesai, salam, assalamualaikum, sudah selesai. Salah. Satu. Begitu Bapak Ibu berdiri, baca apa-apa, Bu? Bacalah hujannya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kenapa hujannya? Karena di situ kita ini bila sudah masuk dalam sholat, ini penghalang menjaganya dari gangguan yang membuat kita oh ini hendak tulah kelatihan apa tadi Bu, pentas seni, belajar gerakan, belajar ini kemana tadi? Kadang-kadang kita pikir itu sembahyang. Baca itu Qul Jabinas. Setelah Qul Jabinas baca apa lagi Bu? Bismillah alimim minasyaitonir rajim, meminta perlindungan dari gangguan. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu lillahi ta'ala usalli fardaz zuhri arba'at ka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman atau imaman atau adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, fokus. Ini kada belajar dari nol, Bang. Supaya kita betul-betul mantap. Selesai, baca doa iftitah, baca Fatihah. Ini ada di YouTube lagi. Bila orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ya na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ada tanda silang X merah. Berarti kada pas. Bu, yang pramuka, yang hendak kegiatan, biarpun kegiatan akan dasarkan, tetap sholat harus dalam pelaksananya pas. Jangan memikir kompor tadi mati balung, makanya mau hendak sembahyang kompor dimati dulu. Nyaman kada pikir hidup kang masih kada nih karam di tengah melihat sekalinya mati sudah, ayo ulang lagi. Nah, baca Fatihah, bacalah dengan cara lafal yang baik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu makanya Bu, bila orang menggawe itu tuh lawas, kadanya cukup assalamualaikum, selesai. Nah, setelah itu apa-apa, Allahu Akbar, nahap, bujur, habis. Ini iman berdahulu. Salah. Tadi
Bila saat sujudnya itu dilawasi, tunggu imam memakan Allah naik Allah Maidah. Ini baru selesai sudah. Kemudian yang saya heran Pak, di saat sujud, dudukan terus sujud, belum lagi tuntung, sudah sujud, tuntung bujur-bujur kamu membaca Rabbi firli warhamni wajubulni warfa'ni warzuqni wahdini fini wan. Itu kadar. Ayo mulai hari ini lah, hawas nih yang hadir nih, biar yang ibunya karena melajari anak masing-masing. Nah lalu waladhdallin. Nah bapak-bapak rajinkan maman baca amin, karena amin itu akan menjakai barat itu jadi peluru menembak buhan setan. Sudah kuyak kada bapedah nyading sudah namin. Sudah kada tuh. Pika dari sini di sana. Bu. Dolin, walat dolin. Belum baca amin, bacalah Rabbi firli wali walidayya. Suara tak baca, benarlah dibaca Bu. Tuh kan perlu belajar tadi. Jadi begitu kita sih walat dolin, sangat lin. Rabbi firli wali walidayya, lalu diaminkan apa tadi? Doa minta keampunan bagi orang tua. Satu habis, lalu ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah jangan saja ambil Allah nanti. Paham? Lanjut. Hendak ada lanjut ulun ini dikontrak 3 jam. Tahu mau nak ujuk kabulit bapak kena membalasnya, membuka HP, simpan dulu HP-nya, anggap jah HP saat ini drop dulu ya lah Bu. Kena ulun takut lagi kesimpulannya dengan cucu-cucu maunya kawan menyimpulkan nih dulu ini kena lah cuk ingat. Terus tentang sholat ya, begitu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu dibaca Bu, mil samat diwamilul adami sita misaim ba'du. Habis itu apa lagi Bu? Jangan langsung Allah ke sujud, baca lagi hamdan kasiran taiba mubarakam fi. Kena jadinya pada saat Nabi itu berimaman dengan imam, dengan makmum pada zaman Nabi, siapa yang di belakang tadi jangan diberi keistimewaan lebih atasnya, hanya menambah hamdan kasih taiba mubarakam fi. Jadi jangan begitu kami Allah meridah lawan lembut. Nah yang ini pun Pak Bu ulun ini tagak patah batis, yang basnya tak inilah loko. Nah ini dulu jangan seperti unta yang mau duduk jangan. Nah kayak itu ini ini kada kawa, jadi pasal nomor. Nah, pengamat langsung ini biasa dulu ini. Ya Allah, rahmatnya ini. Jadi yang benar tadi yang di awal. Cuman Bapak berpikirnya Tuhan itu kan maha tahu dengan kondisi. Tapi kondisi aman, lakukanlah seperti yang Bapak contohkan di atas. Nah sekarang apa lagi Bu? Subhanallah bihamdi. Subhanallah duduk dan bujur-bujur membacanya. Subhanallah wa bihamdi. Langsung Rabbi firli bujur-bujur. Kemudian yang terakhirnya apa? Sebelum duduk atau sujud terakhir, ulun bisa kada ingat kada sembahyang. Ilmu ya. Sujud terakhir ya, terakhir Bapak Ibu. Supaya sholat itu hanya sekedar dari kalimat kata-kata yang tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma inna a'udzubika min Bapak. Yang tiga kali terakhir tuh. Saya tuh kalau waktu sholat ingat waktu yang kayak ini bisa kada ingat setiap kali. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahumma inna as'aluka Allahumma tuh kita obatan naswa
Allah marzuqni taubatan nasuha. Nah, ada yang ketiga ini. Yang nah itu harus dibaca tapi lu biasa sholat ingat. Nah, habis itu nah lupa saya nih yang saya amalkan setiap lakukan. Nah itu bagus sekali artinya Bapak Ibu. Nah kalau ingin tahu silahkan buka di YouTube sering muncul tentang doa yang bagus dibaca setelah sujud terakhir. 3 doa. Nah jadi itu. Nah sekarang Bapak Ibu merasa aman keselamatkah kita? Membahasnya saat ini tentang adab siksa Allah bagi orang yang meninggalkan sholat karena cukup sampai besok. Sedikit ditambah dibahadahi ya. Ada yang memukul kepala hingga pecah, itulah tamsilan orang yang meninggalkan sholat. Bu, Ibu tahu dengan siapa namanya Bu? Anak Arabik tuh, Fairuz. Masya Allah, labis si anak. Adalah kita terpikir Bu. Makanya Bapak Ibu jangan mengeluh. Ini kan SD, sore mendatangi Pak Jaini di Min Sekolah Harap. Itu dari bahari kayak itu kalau melihat lah mbah anak kita SD anjur ke sana. Mudinya kada bisa apa-apa manfaatnya. Nah ini sedikit tambahan untuk bisa namanya kita paham tahu agama. Tahu Menteri Menteri yang kemampuan harap pesawat terbang. Dengan kepintaran anaknya sekolahkannya semua sampai ke luar negeri. Apa akhir dari cerita itu setelah sampai waktu meninggal istrinya? Nah Bapak Ibu, jadi jangan dikira bila orang harat agama orang kampung, bila orang mengerti agama ketinggalan, kada level. Ayo jas itu yang dibanggakan di dunia kada kawa dibawa sampai meninggal. Contoh Bu, ibu bangga di rumah ada kasur tilam mumpuk nyaman guring. Apakah mati di bawah? Tidak. Ikutkan kamu bilang nih, tadi senang mani kau kami lagi maksud harta benda kada di bawah. Ayo. Sekarang Bapak, ujarnya ada 5 peringatan bagi orang yang akan masuk dalam liang kubur. Alam sekitar berteriak. 1 ujarnya. Carilah temanmu di dalam kubur. Siapa kawan? Sudah tulak sorongan, dibungkus, dimasukkan ke liang lahat. Menunggu daripada daripada malaikat nungkar dan nakir. Siapa Tuhanmu? Kayak mana hendak menjawab Tuhanku Allah, nang beribadah sujud yang menyembah kada suah. 1. Betul kada Bu? Ditakuni apa kitabmu mana menyebar Al-Quran membaca aja kada suah karena kada bisa. Ditakuni mana kiblatmu kayak mana suah menadah ke Baitullah aja kada pernah. Lalu berteriaklah udah alam semesta, carilah temanmu di dalam kubur. Siapa teman? Bu, hendak lebih seteman. Hendak lebih sekawan di liang kubur. Kawan kita ada orang yang rajin membaca man qara'a kharifan min kitabillahi ta'ala falahu biha sanawal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Betapa Allah dengan memberikan berlipat gandanya orang yang membaca Al-Quran. Siapa membaca Al-Quran maka pahala baginya. Kemudian akan dari pelipatan yang diberikan. Bila orang membaca Al-Quran alif lam mim, bukan alif lam mim 1 huruf, tapi ujarnya alif 1 lam 1 mim 1. Berarti alif diberi ganjaran berapa? 10. 10 mim berarti 3.
Kita masuk di dalam kamar lampu mati dalam keadaan pengap, kada ada jeruji, tidak ada jendela. Kira-kira lamas, kada kau bahi. Ini dalam kubur, coba lihat. Mun kita kubur di Pulau Kabu masih mendingan. Dikubur masih tanahnya kering, diandak diam tutup ya tidak pulang. Coba di Banjar belum lagi istilahnya malaikat muka dan nakir itu menanya, belum lagi dengan adab siksanya. Pada hulu sudah masuk tabala gerobok. Coba kena mana tadi yang meapnya 99 bukannya ke Tindana. Nah, mana nang apa nang ini nah, Bu? Kulitannya nah. Gipnya bahasa anunya tuh lah, bahasa buang sana tuh. Nah, jadi yang jelas apa yang disampaikan mudah bermanfaat. Yuk kita simpulkan satu. Satu, berangkat ke majelis satu langkah dibalas 10 kebajikan. Yang kedua adalah berada di dalam masjid akan mendapat doa karena para malaikat datang mengelilingi orang yang ada dalam masjid. Dimohon apa? Kesehatan. Dimohon apa? Kekuatan. Dimohon apa? Keampunan dan sebagainya. Itu doanya. Berikutnya apa? Yaitu adanya kewajiban sholat. Mau sholatnya bagus, berarti lakukan dengan benar. Seperti yang dicontohkan tadi. Ada orang yang sholat tapi masuk neraka karena 3 hal. Satu, Bu, jangan menghabiskan. Belum lagi iklan. Apa judul filmnya, Bu? Lagi hot-hotnya Anupama. Nontonlah Anupama, Bapak Ibu. Nah, ini lagi si Kapiani merayu si Pi umpama ya. Nah, tunggu dulu sedikit lagi. Ini malaikat. Kemudian yang kedua menunda waktu untuk sholat. Kemudian yang ketiga apa? Setelah menunda yaitu orang yang baudu kada bujur bau wudu. Nah, yang terakhir tolong diingat, tahulah bacaan sesudah wudu Bapak Ibu. Tahulah doa sesudah wudu. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Rilak ada sih. Oh, itu mandi. Doa kita sesudah wudu. Yuk. Nyari. Yang hafal maju ke muka. Yuk. 1. Ayo yang hafal maju ke muka. Doa sesudah wudu. Ya, baca nyari. Jangan lari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, hebat nih.